Harta dan Permasalahannya. By Isu Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebelum memulai perkuliahan ini, dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka perkuliahan ini dengan mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang harta dan permasalahannya, yang meliputi pengertian harta, kedudukan dan fungsi harta, cara memperoleh harta dan cara pemanfaatannya, dan terakhir pembagian harta. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menyampaikan materi tentang pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab berasal dari kata al-mal berasal dari kata malah yamilu mailan, yang secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Menurut bahasa umum, arti mal ialah uang atau harta. Dalam bahasa Inggris, ucapan yang mengindikasikan definisi tentang harta ialah property, yang berarti sesuatu yang bisa dipunyai baik ia bisa dirasakan seperti bangunan ataupun yang tidak bisa dirasakan dalam format fisik. Adapun menurut istilah, harta adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Harta dalam perspektif ekonomi dapat diartikan sebagai segala bentuk kekayaan atau milik yang dimiliki oleh seseorang atau entitas, baik itu berupa benda, uang, tanah, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks Islam, harta memiliki makna yang lebih dalam karena terkait dengan tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan pembagian yang adil. Oleh karena itu, harta bukan hanya dilihat sebagai objek yang bisa dimiliki dan dinikmati, tetapi juga sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Menurut ulama Syafi'iyah, harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai. Menurut jumhur ulama, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Jumhur ulama berpendapat harta tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, harta adalah segala zat, ain, yang berharga, bersifat materi yang beredar di antara manusia. Dengan demikian maka jelaslah bahwa harta mencakup segala sesuatu yang bernilai, baik berupa benda materi maupun manfaat yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Harta tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup manfaat atau nilai yang terkandung dalam suatu objek. Selain itu, harta dianggap sebagai sesuatu yang dapat dikenakan ganti rugi jika rusak atau hilang. Pada dasarnya, harta dalam pandangan Islam bersifat berharga, bermanfaat, dan dapat digunakan untuk kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat. Materi selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi harta. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-daruriyat al-hamsah atau 5 keperluan pokok, yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kedudukan harta dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran, yaitu harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, harta sebagai cobaan atau fitnah, dijelaskan dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 15, harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, dan harta sebagai sarana menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 dan Quran Surat At-Taubah ayat 41. Berdasarkan kedudukannya, Islam memerintahkan agar cara memperoleh harta tidak dengan cara yang tidak sah yang dilarang oleh syara, dan dengan merugikan orang lain. Begitu juga mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak sah merupakan upaya yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun demikian, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan apa yang dibolehkan syara. Kepemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Merujuk pada berbagai pendapat yang ada, fungsi harta yaitu
1. Berfungsi untuk menyempurnakan pengamalan ibadah mahdah, sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti kain untuk menutup aurat, bekal untuk haji, sedekah dan lainnya. 2. Untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran. 3. Untuk meneruskan dan memperbaiki kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya atau regenerasi. Memperbaiki generasi yang berkualitas dan bernilai. 4. Untuk menyelaraskan kehidupan duniawi dan akhirat. 5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit dan kesusahan. 6. Harta ialah sarana mobilitas roda kehidupan. 7. Untuk menumbuhkan interaksi antara pribadi sebab adanya perbedaan dalam kebutuhan bersosial dan bermasyarakat. Secara garis besar, Az-Zarqa mengatakan bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antara fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dititipkan ke tangan-tangan manusia. Selain itu, penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanfaatkan dalam rangka takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya, bahwa di setiap harta seseorang itu ada hak orang lain, selain zakat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Materi selanjutnya cara memperoleh harta dalam Islam. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Usaha mencari harta dan memilikinya harus dengan cara yang halal. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia untuk mencari harta. Seperti Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu, apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Setelah manusia berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh setelah melaksanakan ibadah, maka Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan karunia-Nya dalam bentuk rizki. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dalam mencari dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, namun perlu diketahui bahwa harta dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimiliki oleh manusia sebagai penunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk, yaitu 1. Memperoleh harta secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk kepemilikan harta ini adalah dengan menghidupkan atau menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki oleh siapapun, ini disebut Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai telantar dan seterusnya. Siapapun yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian, dia berhak memilikinya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang berasal dari Sa'id bin Zubair mengatakan, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak memilikinya. 2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui kegiatan transaksi. Bentuk perolehan harta ini dipisahkan menjadi dua cara, yaitu, pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut ijbari yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya, seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung atas kehendak dan keinginan sendiri atau disebut ikhtiari. Baik melalui kehendak sepihak seperti waris, hibah atau pemberian, ataupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua orang atau lebih seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan lainnya, keduanya harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik sesuai ketentuan Islam agar pemilik harta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pemanfaatan harta, jika harta dicari dan diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam yakni melalui prinsip halal dan baik,
maka harta yang diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan utama dari harta adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Ada beberapa petunjuk tentang penggunaan harta menurut pendapat sebagian besar ulama, yaitu A. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 43, yaitu, dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Walaupun yang disebutkan hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian, papan atau rumah, dan lainnya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan manusia untuk menikmati harta untuk kepentingan hidup di dunia. Namun ada beberapa larangan untuk dilakukan oleh setiap muslim terkait harta, yaitu, pertama, israf, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Israf yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menggunakan harta melebihi ukuran yang patut, seperti memiliki kendaraan melebihi kebutuhannya. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kedua, tabzir atau boros, dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan israf adalah bahwa israf itu untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan tabzir untuk kepentingan lain, seperti memiliki motor balap padahal bukan seorang pembalap. B. Digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban ini ada dua macam, yaitu, pertama, kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti untuk keperluan membayar nazar, membayar zakat, atau kewajiban materi lainnya. Meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia. Kewajiban ini terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, di antaranya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak dan kerabat. Kewajiban nafkah untuk istri dan anak terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, sedangkan kewajiban memberi nafkah untuk kerabat dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. C. Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rizki, namun setiap orang memperoleh harta yang berbeda. Ada yang mendapatkan banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, namun ada juga yang hanya mendapatkan sedikit dan kurang untuk keperluan hidupnya. Yang memiliki rizki berlebih sekiranya berinfak untuk membantu yang kekurangan. Perintah berinfak ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Selain memberikan pedoman pemanfaatan harta yang telah diperoleh seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang lain, menyakiti orang lain, dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama. Menurut kesepakatan fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta sebagai berikut. 1. Harta mutakawim dan gair mutakawim. Harta mutakawim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Termasuk harta mutakawim adalah segala harta yang baik jenisnya, cara memperoleh, dan penggunaannya. Misalnya sapi yang disembelih sesuai syara. Sedangkan harta gair mutakawim yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta gair mutakawim yakni harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya, misalnya binatang babi termasuk gair mutakawim. 2. Harta mitsli dan harta kimi. Harta mitsli yaitu harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta ini terbagi menjadi 4. Yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, harta yang dimeter seperti bahan pakaian. Sedangkan harta kimi yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatunya pada nilai, seperti binatang. Jadi, harta mitsli adalah harta yang jenisnya dapat diperoleh di pasar, secara persis,
dan harta kini adalah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda. 3. Harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta ini terbagi menjadi dua, yaitu istihlak hakiki dan hukuki. Harta istihlak hakiki adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas atau nyata zatnya habis sekali digunakan, misalnya korek. Sedangkan harta istihlak hukuki adalah harta yang telah habis nilainya bila digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar hutang. Selanjutnya harta istimal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istimal ini tidaklah habis sekali gunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, pakaian, dan lainnya. 4. Harta mangul dan gair mangul. Harta mankul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, kendaraan, dan lainnya. Sedangkan harta gair mankul ialah sesuatu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, dan lainnya. Dalam hukum perdata positif, harta mankul dan gair mankul disebut dengan istilah benda bergerak dan benda tetap. 5. Harta, ain dan dain. Harta, ain adalah harta yang berbentuk benda yang kelihatan, seperti rumah. Harta ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, harta, ain zati kimah yaitu harta yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Kedua, harta, ain gair zati kimah yaitu harta yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras. Selanjutnya harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang dalam tanggung jawab seseorang. 6. Harta, mamluk, mubah dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan atau badan hukum, seperti yayasan. Harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat, dan lainnya. Harta mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, seperti masjid. 7. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi atau diistilahkan mal kabil li al-kismah, adalah harta yang tidak dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras dan tepung. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi atau diistilahkan mal gair kabil li al-kismah, adalah harta yang menimbulkan kerusakan apabila dibagi, misalnya mesin. 8. Harta pokok dan hasil atau samarah. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya ada harta yang lain. Harta hasil adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. Harta pokok dapat juga disebut modal. Contoh harta pokok dan harta hasil yaitu bulu dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. 9. Harta khas dan AM. Harta khas adalah harta pribadi, tidak bercampur dengan harta yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta AM adalah harta milik umum atau milik bersama yang boleh diambil manfaatnya. Demikian materi tentang harta dan permasalahannya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya sebagai dosen memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.